Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufar Hafizakwan, NPM 2010015211132, mata kuliah Kebung Hataan 1C dari Teknik Sipil Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Awal mulanya Bung Hatta tertarik pada ilmu ekonomi dan perdagangan sehingga membuat Bung Hatta yang saat itu berusia 19 tahun melanjutkan studinya ke negeri Belanda pada 3 Agustus 1921. Dan pada 5 September 1921, Bung Hatta telah sampai di Belanda dan langsung mendaftarkan diri ke sekolah ilmu dagang di Handels Hogeschool atau sekarang dikenal sebagai Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Tak hanya belajar di Belanda, Bung Hatta juga mempelajari ilmu koperasi di sejumlah negara seperti Skandinavia, Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Dari mempelajari koperasi dari negara lain yang jauh itu menghantarkan Bung Hatta menjadi sosok Bapak Koperasi Indonesia. Karena menurut Hatta, pemimpin pergerakan Indonesia yang lain, koperasi lebih memiliki semangat nasionalisme tinggi dan tidak bercorak kapitalisme yang tak cocok dengan alam Indonesia. Karena koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme, masyarakat Indonesia pun sedari dulu dikenal gotong royong dan juga gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip serupa dengan semangat saling membantu. Dan kata Bung Hatta, koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya. Dengan rasa peduli Bung Hatta kepada rakyat Indonesia dan ekonomi Indonesia, Bung Hatta mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut Bung Hatta, tujuan negara yaitu memakmurkan rakyat dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan dan perekonomian. Yang paling cocok bagi Indonesia adalah usaha bersama secara kekeluargaan. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947, Bung Hatta yang saat itu menjabat sebagai wakil Presiden mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Seusai Indonesia meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio dalam memperingati Hari Koperasi di Indonesia. Atas kontribusi Bung Hatta terhadap perekonomian Indonesia, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 saat Kongres 2 di Bandung. Dan juga Bung Hatta menerapkan 7 prinsip operasional koperasi Indonesia secara internal dan eksternal yang dikembangkan Bung Hatta, yaitu pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka, kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis, ketiga, partisipasi ekonomi anggota, keempat, otonomi kebebasan, kelima, pendidikan, keenam, pelatihan informasi, dan yang ketujuh terakhir, kerjasama antar operasi serta kepedulian terhadap komunitas. Itulah alasan mengapa Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.